Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita serta memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, ad-dinul Islam. Baiklah, saya Rael Nazla. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peresehan. Nah, apa itu peresehan? Nah, di sini peresehan itu adalah kesenian tradisional masyarakat suku Sasak yang mempertarungkan antara dua lelaki bersenjata tongkat dan rotan dan perisai. Nah, kesenian ini merupakan tradisi lama suku Sasak di Pulau Lombok yang masih ada hingga sekarang, yaitu salah satunya di bagian Lombok Tengah. Nah, di dalam kesenian tersebut, para lelaki ini akan berkumpul untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Nah, walaupun terdapat unsur kekerasan, namun kesenian ini memiliki pesan yang damai di dalamnya. Nah, tradisi peresehan ini juga merupakan pertunjukan yang menjadi simbol kesatria pada zaman dahulu di Pulau Lombok. Di sini ada beberapa versi mengenai asal-usul peresehan. Versi yang pertama ini menyatakan bahwa dahulu peresehan ini berasal dari pelampiasan emosional para raja Sasak dan prajurit ketika akan atau setelah menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Nah, oleh karena itu peresehan ini digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan atau memupukkan keberanian masyarakat suku Sasak dan ketangkasan seseorang dalam sebuah pertempuran. Nah, sedangkan versi yang kedua yaitu menyatakan bahwa peresehan ini adalah sebagai ritual untuk meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, acara peresehan ini biasanya dilaksanakan pada bulan ketujuh suku Sasak dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk para petani, hingga akhirnya kesenian ini terus berlanjut sampai sekarang dan hingga saat ini di kalangan masyarakat. Nah, suku Sasak ini memiliki makna yang sangat maskulinitas. Nah, melalui seni pertunjukan peresehan ini akan lahir para pepadu-pepadu atau orang-orang yang terlatih, pemberani, dan juga memiliki jiwa pantang mundur dalam menghadapi kesulitan. Nah, memang tradisi ini sudah berlangsung sejak lama di kalangan suku Sasak. Nah, termasuk di desa saya. Nah, ini tuh bertujuan sebagai ritual untuk meminta hujan karena memang masyarakat suku Sasak merupakan masyarakat yang agraris atau tergantung pada penghasilan pertanian. Nah, ketika salah satu pemain atau pepadu yang sudah mengeluarkan darah atau bisa disebut dengan bocor, maka pemain akan dihentikan. Itu yang akan menjadi penanda bahwa hujan itu akan segera turun. Nah, menurut masyarakat yang ada di sini, hujan akan segera tiba. Nah, akhirnya sampai sekarang peresehan ini berkembang dan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat di suku Sasak. Dan syarat khusus untuk memiliki keberanian itu secara fisik maupun secara mental, karena di dalam permainan ini para pepadu ini saling serang, tetapi tidak boleh menimbulkan rasa dendam dan tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang seperti anak-anak dan lain sebagainya. Lalu aturan dalam permainan itu
bermain itu dimulai dengan pepadu yang biasa bermain dan berlatih. Setelah itu para pekembar atau bisa disebut dengan wasit akan mencarikan lawan sepadan dengan pepadu yang mau bertarung di tengah lapangan itu. Nah, setelah itu para pepadu ini akan dibekali dengan penjalin atau rotan sebagai senjatanya. Nah, kemudian ada namanya inde sebagai pelindung, dan permainan akan dipandu oleh wasit itu tadi atau pekembar. Nah, mereka ini akan bertarung sampai beberapa ronde. Jika 3-4 ronde pepadu tidak ada yang kalah, maka pertandingan itu dianggap seri atau sama. Dan setelah itu para pepadu ini tidak boleh menyimpan rasa dendam sedikit pun kepada lawannya. Cukup di dalam pertandingan itu mereka meluapkan semua kemampuannya. Nah, karena ini itu hanya sebuah permainan gitu. Nah, sehingga dengan adanya perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi di dalam masyarakat, pandangan tentang maskulin ini mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Nah, tradisi present ini telah mengalami perubahan. Tradisi present ini zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, di mana dahulu itu pertunjukan present ini dilakukan khususnya ketika akan perang dan membintang hujan. Nah, karena present ini dilakukan untuk memilih para pepadu yang kuat dan tangguh di medan pertempuran. Berbeda dengan sekarang ini, di mana sekarang ini pertunjukan present ini sering digelar pada waktu-waktu tertentu, tertentu, seperti hari ulang tahun desa ataupun kabupaten. Nah, seperti festival Putri Boyolali, HUT RI dan segala macam, bahkan bisa untuk menyambut tamu. Nah, di sini terdapat simbol dari present itu sendiri. Oke, berikut di sini ada beberapa simbol yang biasanya terkait dengan present. Nah, yang pertama itu penjalin atau senjata. Nah, penjalin ini terbuat dari rotan sebagai senjata utama dalam present. Nah, senjata ini mencerminkan kekuatan atau ketangkasan dan keberanian dan keterampilan dalam bertarung. Nah, gerakan senjata yang gesit dan akurat mencerminkan dan keahlian dalam menguasai pertarungan. Yang kedua itu ada inde atau pelindung. Nah, para pepadu ini mengandalkan inde di tangan kiri sebagai pelindung yang terbuat dari kulit kerbau yang tebal. Nah, selain dilindungi oleh inde, masing-masing pepadu juga dilindungi dengan jimat kesaktian yang dipercayai sebagai penghilang rasa sakit dan juga dapat membangun gerakan magis. Nah, di sini ada gendang atau alunan musik. Nah, adanya gendang ini hanya sebagai penyemangat dalam pertarungan present itu. Sambil menari-nari, kedua pepadu akan berusaha saling mengalahkan tanpa adanya rasa sakit. Nah, simbol-simbol dalam present ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi bagian yang penting dalam kebudayaan suku Sasak, sehingga gerakan dan alat musik yang digunakan itu tidak hanya menjadi aksi yang indah, tetapi juga dengan pemaknaan yang mendalam bagi masyarakat suku Sasak. Nah, dalam setiap pertunjukan present ini simbol-simbol tersebut selalu hadir dan memberikan nuansa tersendiri bagi para penonton. Nah, di sini tokoh yang ada di dalam present ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak yang dimainkan sejak abad ke-13. Nah, present ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok yang berawal dengan latihan pedang dan sebelum berangkat ke medan pertempuran gitu. Nah, di sini juga ada ritual, di mana ritual ini terjadi dalam present. Nah, present ini menjadi ritual untuk memanggil hujan, dan para pepadu harus ada yang mengeluarkan darah terlebih dahulu sebagai syarat supaya hujan itu bisa turun sebagai penanda
Dan jika salah satu dari pepadu itu yang tidak bisa mengeluarkan darah, maka pemain akan diberhentikan karena memang upaya dari masyarakat untuk memanggil atau meminta hujan ini menjadi salah satu ikhtiar atau doa untuk masyarakat suku Sasak. Dan memang karena tergantung pada hasil pertanian. Nah, ini karena sering mengalami kekeringan. Nah, di sini terdapat nilai-nilai, yaitu nilai presea merupakan seni pertunjukan tradisional Sasak yang menjadi bagian penting dari kebudayaan dan identitas masyarakat Sasak. Nah, di sini ada beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi presea itu, diantaranya yaitu yang pertama mengandung keberanian dan kekompakan. Nah, presea ini melibatkan banyak orang dan dibutuhkan keberanian serta kekompakan agar pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Nah, nilai ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan keberanian dalam mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu keterampilan dan ketelitian. Nah, gerakan dan musik dalam presea ini memerlukan keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Nah, nilai ini merujuk pada pentingnya menjaga kualitas dan hasil budaya serta menghargai kerja keras dan keuletan. Nah, yang ketiga di sini ada persatuan dan keadilan. Nah, di dalam presea ini adalah seni pertunjukan yang menciptakan ikatan sosial dan persatuan dalam masyarakat Sasak. Nah, nilai ini mengandung atau mengajarkan pentingnya persatuan dan menghargai perbedaan dan memelihara keadilan dalam kehidupan. Yang berdasarkan nilai-nilai tersebut, presea ini menjadi bagian penting dari kebudayaan Sasak yang dijaga atau dilestarikan dan dikembangkan sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.